Cognitive Behavioral Therapy dan istilah-istilah penting di dalamnya. Nah, yang pertama adalah apa itu Cognitive Behavioral Therapy? Nah, CBT atau terapi perilaku kognitif ini merupakan salah satu bentuk dari psikoterapi yang telah terbukti efektif bagi sejumlah masalah, khususnya bagi depresi, gangguan kecemasan, trauma, dan lain sebagainya. Dan CBT ini juga baru muncul dan terkenal pada tahun 1970-an. Sebagaimana dikutip dari Beck and Weiser 2019, how people think leisurely determines how they feel and behave. Nah, jadi bagaimana cara mereka berpikir itu sangat menentukan perasaan dan perilaku mereka. Nah, selanjutnya CBT focuses on. Nah, sebenarnya CBT ini digunakan dan difokuskan terhadap individu yang tidak tampak terganggu, namun sebenarnya sedang menderita dysfunctional automatic thoughts dalam waktu-waktu tertentu. Nah, dysfunctional automatic thoughts ini merupakan gangguan fungsi pikiran otomatis atau kognisi dan pikiran yang muncul secara otomatis atau dengan sendirinya dalam otak kita. Nah, yang selanjutnya masih ada beberapa istilah lainnya dari istilah-istilah yang sudah sempat kita sebut dalam pembahasan tadi. Nah, yang pertama ada cognition. Nah, cognition ini merupakan pikiran, keyakinan, dan gambaran internal yang dimiliki oleh setiap manusia tentang kejadian atau peristiwa yang telah mereka alami dalam kehidupan mereka. Kemudian ada diagnostic and statistical manual. Nah, diagnostic and statistical manual ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh para dokter dan psikiater untuk mendiagnosis penyakit kejiwaan. Dan selanjutnya ada distortion. Nah, distortion ini merupakan penyimpangan atau kesalahan dalam proses berpikir manusia. Nah, contohnya adalah misalnya ketika orang tuamu sedang berada dalam perjalanan jauh, kemudian mereka tidak memberimu kabar sama sekali, bahkan tidak bisa dihubungi. Nah, pada saat itu kamu memiliki pikiran yang tidak tentang keadaan mereka di perjalanannya. Dan kemudian ada anxiety. Nah, anxiety ini merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran yang berlebihan atau yang cukup kuat hingga mengganggu aktivitasmu yang lain. Nah, contohnya misalnya setiap kamu akan menjalankan presentasi, kamu memiliki kecemasan yang cukup kuat. Bahkan hingga malamnya pun kamu tidak bisa tidur karena mencemaskan presentasimu besok itu. Nah, yang selanjutnya ada self-talk. Nah, self-talk ini merupakan dialog internal kepada diri sendiri yang biasanya dipengaruhi oleh pikiran, keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya adalah ketika misalnya kamu sedang berada di suatu kondisi yang benar-benar membuat kamu merasa down. Dan pada saat itu juga kamu berkata pada diri kamu sendiri seperti, ayo bangkit lagi, kamu pasti bisa untuk menjadi lebih baik. Nah, seperti itu contohnya. Yang selanjutnya ada post-traumatic stress disorder. Nah, post-traumatic stress disorder ini merupakan kondisi kesehatan jiwa yang dipengaruhi oleh peristiwa traumatis. Nah, baik dengan mengalaminya sendiri ataupun hanya menyaksikannya saja. Nah, jadi mungkin ada beberapa orang yang pernah mengalami seperti bullying, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Pasti mereka memiliki rasa trauma apabila diingatkan kembali dengan kejadian yang pernah mereka alami tersebut. Dan selanjutnya ada overgeneralization. Nah, overgeneralization ini merupakan pikiran yang menyimpulkan sesuatu berdasarkan beberapa kejadian atau peristiwa saja. Nah, contohnya mungkin ada orang yang berpikiran bahwa orang yang berkulit putih itu mempunyai sifat yang sombong semua. Nah, karena dia baru saja bertemu dengan orang yang berkulit putih yang sombong kepadanya. Nah, padahal kan tidak semua orang berkulit putih itu memiliki sifat yang sombong. Kemudian selanjutnya ada mind reading. Nah, mind reading ini merupakan kecenderungan seseorang untuk menebak-nebak apa yang dipikirkan orang lain terhadap dirinya sendiri. Nah, misalnya ada seseorang yang tidak pede dengan penampilannya. Nah, dia mungkin berpikiran bahwa orang lain memiliki pikiran bahwa penampilan dia ini sangat buruk dilihatnya. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir kita masuk kepada contoh kasus dalam CBT. Bisa dibaca dan dipahami ya. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang Cognitive Behavioral Therapy, dan jika masih ada kesalahan di dalamnya mohon dimaafkan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.